وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما waj'alna min ibadika shalihin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai biografi dua musannif. Yang pertama penulis kitab Al-Waraqat, Matan Waraqat, Al-Imam Imamul Haramain atau Imamul Juwaini. Yang kedua yang menulis Syarah Waraqat, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, sekarang sebelum masuk ke matan, kita perlu sedikit membahas mengenai usul fikih secara garis besar. Atau dengan kata lain, kita ingin membahas mabadi'ul ashrah. Mabadi'ul ashrahnya usul fikih. Khususnya kita akan membahas, nanti akan panjang lebar membahas mengenai definisi dan maudhu', al-hadd wal maudhu'. Inna mabadi kulli ilmin ashrah, al-hadd wal maudhu' thumma thamarah. Yang paling penting dari mabadi' ashrah itu dua. Yang pertama hadd, definisi. Yang kedua maudhu', objek pembahasannya apa. Kenapa penting untuk membahas mabadi' ashrah? Karena kalau misalnya seorang pelajar ini bisa mentasawurkan ilmu secara global, atau dia sudah tahu definisi, sudah tahu maudhu'nya apa, maka nanti seorang pelajar ini dia sudah tahu secara garis besar kira-kira ilmu ini bahas apa. Nah, kalau orang itu sudah tahu tasawurnya, maka nanti mudah mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi penting. Juga penting membahas mabadi' ashrah, khususnya definisi dan maudhu', agar kita bisa membedakan apa bedanya usul fikih dengan fikih. Apa bedanya qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah, atau qawaid fiqhiyah dengan usul fikih. Apa bedanya? Oke, langsung saja kita mulai. Yang bagus yang mana nih? Kullu tamam insyaallah. Oke, mabadi' ashrah. Kita tulis dulu anunya ya. Inna mabadi kulli ilmin ashrah. Nah, tulisan kan melek ini kan, dan kayaknya gara-gara ini akhirnya nilainya jelek juga. Inna mabadi kulli ilmin ashrah, al-haddu wal mawdu' thumma al-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari'. Ismul istimdadu hukm syari'. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza syarafa. Haza asyaraf. Oke. Ada 10 mabadi' ashrah untuk setiap ilmu. Setiap fan ilmu pasti punya mabadi' ashrah ini. Yang pertama al-haddu. Inna mabadi kulli ilmin ashrah. Mabadi' ashrah setiap fan ilmu ada 10. Al-haddu yang pertama had, definisi. Wal maudhu', objek pembahasan. Thumma thamarah. Thamarah ini buah, atau apa buah dari kita mempelajari ilmu tersebut. Wa nisbatun, penisbatan ilmu ini dengan ilmu yang lain apa? Contoh misalnya, apa nisbat usul fikih dengan fikih? Hubungan antar fikih dengan usul fikih itu seperti hubungan apa? Apa hubungan misalnya nisbat antar ulumul hadis dengan hadis? Apa nisbat ulumul Quran dengan tafsir, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap ilmu pasti ada nisbat, keterkaitan antar satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nanti kita bahas satu-satu. Wa fadluhu, keutamaan mempelajari. Apa fadilah mempelajari usul fikih? Wal wadi', siapa peletak pertama ilmu usul fikih, atau siapa yang mengkodifikasi pertama kali usul fikih? Kalau nahwu, kira-kira yang mengkodifikasi pertama kali ada khilaf, cuman yang masyhur adalah siapa yang muridnya Sayyidina Ali, Abul Aswad ad-Duali, dan seterusnya. Wal ismu, nama ilmu ini apa? Mudah, gampang, usul fikih namanya kan. Wal istimdadu, sandarannya. Apa sandaran ilmu ini? Wa hukmu syari', apa hukum mempelajari ilmu ini? Kemudian terakhir masail, apa masail-masail yang dibahas di dalam ilmu ini. Oke, kita bahas satu-satu. Dimulai dari al-haddu. Al-haddu, definisi. Pertama-tama,
Bagi kita yang pernah belajar apa namanya mantik, tentu kita tahu bahwa membuat definisi bil had, apalagi bil had at-tam, itu sulit. Sulit. Makanya kebanyakan definisi ilmu itu tidak dengan had at-tam, antara had nakis atau enggak dengan rosem. Antara had nakis atau dengan rosem. Tapi sebelum ke sini, seperti biasa para ulama selalu membahas definisi itu dari definisi lafzi atau lughatan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi istilahan, kita perlu tahu lughatan. Pertama, usul fikih itu terdiri dari apa? Usul al-fiqh. Murakkabun min mufradin, ya kan? Tersusun dari dua kalimat mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan isim mufrad, bukan. Karena usul itu bentuknya mufrad jamak atau tasniyah? Jamak. Maksudnya mufradin di sini adalah muqabil dari murakkab. Mufrad yang muqabil dari murakkab. Mufrad itu usul itu mufrad, fikih itu mufrad. Murakkab ketika tersusun menjadi dua apa namanya mudhof ilaih, maka menjadi murakkab. Murakkab ada dua, ada murakkab idhofi dan ada murakkab murakkab idhofi dan murakkab wasfi. Oke. Murakkab min mufradin ya sama. Murakkab min mufradin. Murakkab min mufradin yakni pertama kalimat usul, yang kedua dan fikih. Maka untuk mengetahui masing-masing dari atau makna usul fikih, kita harus tahu masing-masing dari makna usul itu apa, fikih itu apa. Pertama usul. Jamak dari kata apa? Aslun. Aslun secara bahasa artinya adalah ma yubna alaihi ghairu. Secara bahasa, lughatan. Apa? Ma yubna alaihi ghairu. Sesuatu yang disebut asal adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Contoh, rumah ini. Rumah ini dibangun di atas apa coba? Rumah ini dibangun di atas fondasi dong. Ya Kak? Rumah ini dibangun di atas apa? Fondasi. Fondasi di mana fondasi? Di bawah. Berarti fondasi itu asal. Fondasi itu disebut apa? Asal. Kenapa? Li'annahu ma yubna alaihi ghairu. Karena fondasi ini adalah sesuatu yang di atasnya dibangun bangunan. Ma yubna alaihi ghairu maksudnya begitu. Lughatan. Contoh yang lain, pohon. Aslus syajarah. Asalnya pohon itu apa? Al-jidr, akar. Al-jidru, akar. Maka ketika disebut aslus syajarah, yakni jidruha. Maksudnya apa? Akarnya. Apa yang dibangun di atas pohon tersebut. Pohon itu dibangun di atas apa? Oh, di atas akar. Maka akar disebut asal. Maka usul atau usul itu jamaknya asal. Asal lughatan secara bahasa artinya ma yubna alaihi ghairu. Sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Ini makna asal secara lughatan. Sekarang makna asal secara istilahan. Wal aslu istilahan. Secara istilah ada beberapa makna yang penting. Ada kira-kira mungkin barangkali lebih dari 5 makna, cuman saya mau nyebut 5 makna yang penting, tapi yang nanti yang terpakai cuma 2 sebetulnya. Yang paling cocok disematkan untuk usul fikih. Makna yang pertama, usul secara bahasa artinya ad-dalil. Apa? Ad-dalil. Kamu misalnya mengatakan begini. Aslul mas'alah as-sunnah wal al-Qur'an was sunnah. Misalnya kamu mengatakan apa? Al-aslu fi mas'alatin al-kitab was sunnah. Al-aslu fi mas'alatin al-kitab was sunnah. Maka asal di sini maknanya apa? Asal di sini maknanya apa? Dalil. Al-aslu fi mas'alatin al-kitab was sunnah. Al-aslu dalil fi mas'alatin untuk sebuah persoalan al-kitab was sunnah, harusnya dalil itu diambil dari Quran dan sunnah. Jadi asal di sini maknanya apa? Dalil. Makna asal yang kedua bisa bermakna ar-rajih atau al-qaidah kuliah dulu. Dua, al-qaidah al-kuliah, qaidah kuliah. Misal saya mengatakan la darara wa la dhiraran aslun min usuli syariah. La darara wa la dhiraran aslun min usul asy-syariah. La darara wa la dhiraran adalah asal dari asal-asalnya syariat. Asal di sini maknanya apa?
kaidah kuliah. Jadi kata-kata la dharara wa la dhiraran adalah aslun, kaidah kulli min usuli syariah, dari kaidah-kaidah syariat. Jadi la dharara wa la dhiraran adalah kaidah syariat, kira-kira begitu. Asal di sini dimaknai bukan dalil, tapi dimaknai apa? Kaidah kulli. Yang pertama, maknanya bisa dalil, asal itu maknanya bisa dalil. Contohnya al aslu fi masalah al-kitab wa sunnah. Contoh yang kedua bisa bermakna al-qaidah al-kulliyah. Contohnya la dharara wa la dhiraran. Nah, ini adalah aslun min usuli syariah. Adalah kaidah la dharra wa la, orang itu tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain dan juga tidak boleh memberi bahaya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, maknanya bisa ar-rajih. Ar-rajih, yang unggul. Misal saya mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fi al-kalam al-haqiqah. Asalnya al-aslu fil kalam, asalnya kalam, asalnya ucapan al-haqiqah adalah makna hakiki. Maksudnya apa asal di sini? Ar-rajih. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu, kalau ada orang ngomong sesuatu dan omongannya itu punya dua makna, yang pertama makna makna hakikat, yang kedua makna majas, maka kita harus pakai yang mana? Dan nggak ada qorinah sama sekali. Tidak ada qorinah yang menunjukkan ini makna majas, mutlak aja. Maka kita harus memaknai kalimat itu, kalam itu dengan makna hakiki. Kenapa kok bisa begitu? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ketika ada kalam yang punya dua kemungkinan makna, maka yang rojih mana? Hakiki. Jadi aslu di sini maknanya apa? Rojih. Al-aslu fil kalam, kalau ada kalam yang punya dua kemungkinan makna, dua makna, maka yang rojih yang mana? Haqiqah. Aslu di sini maknanya apa? Ar-rajih, yang rajih, yang unggul. Contoh misalnya, ada dalam Al-Quran ada ayat wa aqimus shalah. Wa aqimu as-shalah. Artinya apa? Dirikanlah sholat. Sekarang sholat di situ maknanya apa? Ada di situ kata-kata sholat itu punya setidak-tidaknya dua makna hakikoh. Makna hakiki yang pertama adalah doa, makna hakiki lughawi. Hakiki itu ada hakiki lughawi, ada hakiki syar'i, ada hakiki istilahi. Nanti ada satu lagi, saya lupa, ada 4 kalau nggak salah. Hakiki urfi, nah, ada 4. Hakiki lughawi, hakiki syar'i, hakiki istilahi, dan hakiki urfi. Sholah itu secara lughawi artinya apa? Doa. Tapi secara syariat artinya apa? Fi'lun. Ya, fi'lun, apa namanya? Qaulun wa af'alun, muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Itu namanya definisi sholat secara syar'i, hakikat syar'i, makna sholat secara hakikat syar'i. Terus ada dua makna hakikat. Kita pilih yang mana? Lihat konteksnya. Oh, konteksnya adalah ayat Al-Quran. Al-Quran itu syariat Allah, maka kita harus pakai makna hakiki syar'i. Sama-sama hakiki. Misal saya bilang ja'a asadun. Ini kita pakai yang hakiki lughawi sama satunya majas biar gampang. Saya tiba-tiba saya bilang ja'a asadun. Nggak ada korinahnya sama sekali. Saya cuma bilang ja'a asadun. Kebetulan waktu itu saya juga lagi di padang pasir. Nah, terus kamu bilang, wah, ini siapa nih yang datang? Asad di sini maknanya rojulun sujak atau hayawan muftaris, hewan buas. Maka yang mana yang dipilih? Hayawan muftaris. Kenapa? Al-aslu fil kalam. Nah, kemudian makna yang keempat adalah as-surah al-maqis 'alaiha. As-surah al-maqis 'alaiha. Sesuatu atau bentuk yang dikiaskan, yang menjadi sandaran kias, yang menjadi contoh atau ya menjadi asal, yang sesuatu yang dikiaskan gitu aja. Misal contoh, saya mengatakan al-khamru aslun lin nabid. Al-khamru aslun lin nabid. Khamr adalah asal dari keharaman nabid. Nabid itu apa? Hah? Perasan apa namanya? Kurma apa anggur? Nabid. Anggur khamr. Oh iya, nabid berarti kurma ya. Oke. Khamr adalah asal daripada keharaman nabid, perasan kurma. Asal di sini maknanya apa? As-surah al-maqis 'alaiha. Jadi dalam hadis Nabi yang diharamkan itu sebenarnya cuma al-khamru. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya kan? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Atau dalam ayat Al-Qur'an mana ayatnya? Apa?
Rijzum min amali. Enggak, ada yang tentang khamr ada enggak? Ada kan? Aywa innamal khamru wal ansabu ya tadi ya awal itu ya. Itu satu. Oke. Al khamru di sini maknanya apa? Sorry. Koro-koro teh adem. Innamal khamru. Ayat itu hanya mengharamkan khamr, ya kan? Innamal khamru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ila akhir. Rijz. Hanya mengharamkan khamr. Nabi dia haramkan enggak? Dalam ayat Quran nggak ada, dalam hadis Nabi nggak pernah nyebut nabid. Lalu terus apakah hukumnya halal apa haram? Nah, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Dikiaskan kepada khamr. Maka di sini keharaman nabid itu dikiaskan dari keharaman khamr. Maka khamr menjadi as-surah al-maqis 'alaiha. Sesuatu yang hukum lain dikiaskan kepadanya. As-surah al-maqis 'alaiha. Maka aslun di sini maknanya apa? Khamr adalah as-surah al-maqis 'alaiha lin nabi. Nah, maknanya asal di sini as-surah al-maqis 'alaiha. Nah, kemudian yang kelima di antara maknanya adalah al-mustashab. Al-mustashab. Mustashab itu artinya hukum yang lampau, hukum yang terdahulu atau hukum yang masih tetap tidak berubah. Contoh saya mengatakan al-aslu at-thaharah. Al-aslu at-thaharah. Pada dasarnya suci. Maksudnya apa? Misal kamu masuk ke jeding. Kamu masuk ke jeding ngelihat air. Air itu ada di sampingnya pas tempat buang air besar, buang air kecil. Buang air besar, buang air kecil. Kamu nggak tahu apakah air ini, air dalam bak ini, kolam ini, apakah sudah kebetulan airnya kurang dari 2 kolah ya. Ini surahnya air ada di satu bak yang kecil kurang dari 2 kolah. Kebetulan ada di samping apa? Di samping kloset. Kamu ragu apakah ini air yang ada di kloset, air yang ada di dalam bak ini kecipratan najis apa enggak? Kamu ragu. Maka bagaimana menghukumi air itu? Kamu nggak lihat dia kecipratan, tapi kamu cuma melihat dia ada di samping apa? Kloset. Kamu ragu ini kecipratan apa enggak ya? Kamu ragu. Maka al-aslu at-thaharah. Kamu pakai kaidah al-aslu at-thaharah, pada dasarnya segala sesuatu suci. Ya sudah suci. Al-aslu di sini maknanya al-mustashab. Mustashab itu apa? Mustashab itu hukum kita mengasumsikan satu keadaan di mana dia belum terjadi apa-apa, belum terkontaminasi apa-apa. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu belum terjadi. Jadi kalau kamu ragu, ini air ini sudah kena najis apa belum? Belum. Tidak terjadi percampuran najis, selesai. Itu namanya mustashab. Itu namanya apa? Mustashab. Nanti kita akan bahas ini mustashab, qiyas. Ini surah makisannya maksudnya nanti qiyas akan kita bahas. Tapi ini saya mau ngasih gambaran besar mengenai makna asal. Makna asal secara istilah. Nah, yang sering dipakai makna asal itu yang sering dipakai adalah dalil. Sehingga kalau saya mengatakan usulul fiqhi, maknanya adalah dalilul fiqhi. Ketika saya mengatakan usulul fiqhi, maknanya apa? Dalilul. Karena ini makna yang paling cocok dan paling banyak digunakan ya, dalil. Kalau saya mengatakan usulul fiqhi, maknanya dalilul fiqhi. Mafhum? Ini tadi baru asal. Sekarang fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Paham. Misal dalam ayat atau dalam hadis Nabi, baginda Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkanlah aku tentang ilmu-ilmu agama. Faqih di situ maksudnya apa? Faqih. Fiqhun maksudnya apa? Paham. Allahumma faqihni fiddin maksudnya ya Allah, pahamkanlah aku. Bukan ya Allah, berilah aku ilmu fikih. Enggak. Karena zaman Nabi istilah fikih itu belum ada. Istilah fikih seperti zaman sekarang yang kita pahami belum ada. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Tapi fikih secara istilah, nah ini dia. Al-fiqhu istilahan. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ini penting ini ya, supaya kita nanti bisa membedakan antara usul fikih dengan fikih. Perhatikan baik-baik definisi fikih. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian al-amaliyah. Kemudian al-muktasab minal adillah at-tafsiliyah. Al-muktasab minal adillah
at-tafsiliyah. Perhatikan. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Fikih secara istilah maknanya adalah secara istilah yang sekarang fikih sebagai kitab yang kita pelajari, yang isinya mulai dari bab thaharah sampai nanti terakhir bab apa namanya jinayat, atau bab terakhir apa namanya umul walad, pembebasan umul walad itu, memerdekakan budak. Fikih sebagai satu ilmu yang sudah menjadi fan tersendiri, maknanya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Berarti ini jenis yang mengecualikan, mengeluarkan ilmu-ilmu yang non syar'i. Apa saja ilmu yang non syar'i? Banyak, misalnya al-ulum kharaja minhu al-ulum al-aqliyah, kan? Ulum aqli itu kan dia tidak termasuk hukum apa namanya? Hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum aqli. Kemudian al-amaliyah. Hukum al-ilmu bil ahkam syariah ada banyak. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih termasuk itu al-ilmu bil ahkam syariah. Tapi fikih ada tambahan al-amaliyah. Berarti ini mengecualikan apa? Mengecualikan apa? Ghairu al-i'tiqadiyah. Hal-hal yang sifatnya i'tiqadi, bukan amali. I'tiqadi itu apa? Keyakinan, iman. Maka ilmu kalam, ilmu akidah keluar dari definisi ini. Ilmu akidah masih masuk di jenis yang pertama, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, tapi al-amaliyah mengeluarkan ilmu akidah. Al-muktasab minal adillah at-tafsiliyah. Yang hukum syariat yang sifatnya amali, aplikatif itu muktasab minal adillah at-tafsiliyah, diambil dari dalil-dalil tafsili yang terperinci. Maka di sini keluarlah usulul fiqhi. Kharaja usulul fiqh. Usul fikih nggak masuk. Kenapa? Karena usul fikih nanti akan kita bahas. Usul fikih itu minal adillah al-ijmaliyah. Minal adillah apa? Al-ijmaliyah. Itu bedanya fikih dengan usul fikih. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Tapi secara umum definisi fikih seperti ini. Ada gambaran? Definisi usul seperti ini, definisi fikih seperti ini. Ini masih definisi lughatan, bukan lughatan ya, istilahan. Definisi istilahan, tapi bimaknahu al-mufradain. Bimakna al-mufrad. Dengan makna setiap kalimat mufradnya. Kalau sudah dirangkai menjadi usul fikih dan menjadi lakop pada ilmu tertentu, nanti definisinya beda lagi. Nah, jadi ini definisi apa namanya? Definisi min kulli mufradin. Definisi mufrad, tiap-tiap mufradnya. Setelah ini baru kita bahas definisi lakobi. Maknahu al-lakobi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ada definisi fikih yang lebih mudah. Ini mungkin ini definisi lebih mudah dan ini yang dipilih sama Imam Haramain di dalam kitabnya Waraqat. Kata beliau, usul fikih itu definisinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Nah, ini gampang nih. Ma'rifatul ahkam. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat yang cara memperoleh hukum itu diambil dari ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah upaya seorang alim menggali hukum dari satu dalil. Upaya seorang alim menggali hukum dari satu dalil dengan menerapkan kaidah-kaidah tertentu. Maka kalau ada hukum yang tidak didapat dengan ijtihad, maka dia bukan fikih. Contoh, wajibnya sholat itu fikih apa bukan? Bukan fikih. Sholat wajib, hukum sholat wajib itu fikih apa bukan? Bukan, karena nggak perlu ijtihad untuk mengetahui kewajiban sholat, karena dalilnya langsung dari Al-Quran. Aqimu as-shalah, tegakkanlah sholat, jelas, nggak perlu ijtihad ini. Tapi kalau wajibnya niat ketika wudhu, fikih apa bukan? Fikih, karena nggak ada dalil yang mengatakan alaikum bin niyah indal wudu, enggak ada. Jadi wujubun niyah laisa bi fiqhin ya. Laisa bi fiqhin. Nah, tapi kalau wujubun niyah indal wudu, ini apa? Fikih. Kenapa? Karena pertama nggak ada dalil kewajiban niat dalam wudu, satu, nggak ada dalil sharah.
perlu istihad. Dari mana istihadnya? Yang pertama ada hadis innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu, segala amalan itu tergantung niatnya. Nah, kata-kata innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung niatnya itu tergantung apa? Tergantung keabsahannya, atau tergantung kesempurnaannya, atau tergantung apanya? Mulailah ulama istihad di situ. Ada yang bilang innamal a'malu bin niat itu maksudnya kesempurnaan amal bergantung niatnya. Imam Syafi'i enggak. Innamal a'malu bin niat itu maksudnya bukan kesempurnaan tapi keabsahan amal bergantung niatnya. Ini istihad sudah. Terus habis itu yang Syafi'i mengatakan wal wudu minal a'mal atau min jinsil a'mal fal wudu la budda minan niyah. Innamal a'malu bin niat yakni la yasihhu al a'mal biduni an-niyah. Wal wudu minal a'mal fan niyah fil wudu syartun min syuruti sihhatihi. Paham? Paham ya? Jadi fikih itu kalau definisi yang mudah yang diutarakan Imam Haramain dalam Waraqat, mengetahui hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya dengan apa? Ijtihad. Maka kalau ada hukum yang terlahir tanpa ijtihad, muncul tanpa ijtihad, maka dia bukan fikih. Kalau perlu ijtihad baru itu fikih. Ini definisi paling mudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Nah, ikut Mas. Apa? Faidah bang. Mana? Al-Qaidah. Sing keloro. Yang kedua, al-qaidah al-kulliyah. Al-Qaidah. Ayo. Emang elek sih tulisannya. Aku gak ngomong Mas. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita membahas usul fikih bimakna al-laqabi. Ini kita baru bahas definisi ya. Dan ini ya segitulah latihan apa namanya? Sekarang kita bahas definisi usul fikih bimaknahu al-laqabi. Yang ini nanti membuat kita bisa mengetahui perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Sekarang al-had bimaknahu al-laqabi. Apa itu usul fikih? Usulul fiqh. Usul fikih adalah al-ilmu bil adillati ijmalan. Al-ilmu bil adillati ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha. Wa kaifiyati al-istifadati minha. Istifadati minha wa hali mustafidiha. Perhatikan. Ya, ada yang mengganti kata-kata ini dengan turukul fikih ala sabil ijmal, sama aja. Turuk fikih ala sabili al-ijmal. Terus ini nanti selepasnya sama semua. Perhatikan. Al-ilmu, usul fikih adalah al-ilmu, satu ilmu, bil adillah, yang membahas dalil. Ini kata kuncinya. Al-ilmu bil adillah. Al-ilmu bil adillah, bukan bil ahkam. Tadi fikih, udah saya hapus ya. Fikih tadi apa? Al-ilmu bil ahkam, bukan adillah. Kalau usul fikih al-ilmu bil adillah, ilmu mengenai dalil-dalil ijmalan yang didapat secara global, ijmal, universal. Wa kaifiyatil istifadati minna. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan faedah, menggali hukum dari dalil yang ijmal itu. Wahali mustafidiyah, dan juga membahas bagaimana keadaan orang yang menggali hukum itu, atau siapa yang mampu menggali hukum dari dalil-dalil itu. Maka dari sini kita bisa langsung ke maudhu usul fikih. Maudhu usul fikih. Maudhu usul fikih cuma 3 aja. Dikit. Yang pertama adalah al-ilmu bil adillah ijmalan. Yang pertama apa? Ma'rifatut dalil. Ma'rifatut dalil ijmalan. Sesuai definisinya. Maka di sini kita akan membahas apa saja dalil-dalil yang nantinya bisa kita gali hukum menjadi hukum syariat. Maka ada nanti pembahasan Al-Qur'an.
Kemudian atau Alkitab, kalau dalam usul fikih nama disebut Alkitab, sama aja. Terus kemudian As-Sunnah. As-Sunnah. Kemudian Al-Ijma'. Kemudian Al-Qiyas. Ini dalil-dalil semua nih. Ini dalil-dalil yang muttafaq, disepakati. 4 mazhab sepakat Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas ini menjadi dalil ittifaq para ulama. Ada yang mukhtalaf. Apa misalnya? Misalnya qaulus sahabi. Nah, ini yang mukhtalaf. Qaul as-sahabi, apakah ucapan pendapat sahabat itu bisa jadi dalil? Nah, ini ulama khilaf. Maka dibahas dalam usul fikih. Karena usul fikih bahas dalil. Kemudian misalnya yang khilaf lagi adalah al-istishab. Nah, al-istishab. Kemudian di antara yang khilaf lagi adalah syari'atu man qablana. Syari'atu atau syar'u man qablana. Syariat umat sebelum kita itu jadi dalil nggak? Misal dalam Quran hadis kita nggak nemu, ijma' qiyas nggak ada. Adanya di Taurat Injil misalnya. Boleh nggak kita praktekkan itu? Nah, itu dibahas dalam usul fikih. Karena usul fikih tugasnya ma'rifatud dalil ijmalan, mengetahui dalil secara global. Satu. Yang kedua, kaifiyatu al-istifadati minha. Kaifiyah al-istifadah minha, yakni minat dalil. Setelah kita tahu, oke, saya sepakat bahwa Quran, hadis, ijma', qiyas jadi dalil. Oke, selesai. Kalau kamu sudah sepakat, kamu sudah tunjukkan argumennya, apa hujah-hujahmu mengatakan bahwa Quran itu bisa jadi dalil, sunnah jadi dalil, ijma' jadi qiyas jadi dalil. Kalau gitu, sekarang bagaimana cara kamu menggali hukum dari dalil-dalil ini? Cara menggali hukum dari Quran berbeda dengan cara menggali hukum dari hadis. Cara menggali hukum dari qiyas berbeda dengan cara menghukum dari sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Semua likulli dalilin lahu ta'amulun khas fi kaifiyatil istifadati minha. Setiap dalil punya cara tertentu, punya metode tertentu, punya syarat tertentu, punya hukum tertentu. Bagaimana cara kita mengambil hukum dari tiap-tiap dalil ini? Jadi pahami? Nah, misal nanti dalam Quran kita membahas lafaz-lafaz yang am, yang khas, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Nanti dalam sunnah, antara Quran dengan sunnah kita membahas nasakh mansuh, apa boleh nggak hadis menasakh Al-Quran dan seterusnya. Nanti ijma' misalnya, bagaimana cara mengetahui bahwa ijma' ini betul-betul terjadi di zaman dahulu misalnya. Apakah ijma' itu khusus ijma' sahabat saja, atau tabi'in, ijma'nya tabi'in mu'tabar, atau bagaimana? Ijma' yang terjadi ketika masih di zaman Nabi itu termasuk ijma' enggak, dan seterusnya, dan itu nanti akan dibahas di maudhu yang kedua ini. Kaifiyah al-istifadati minha. Bagaimana cara kita menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, halu mustafidiha. Apa? Halu al-mustafid. Mustafid. Keadaan al-mustafid. Mustafid itu siapa mustafid? Mustafid itu ya orang yang mengambil istifadah, menggali hukum dari Quran, hadis. Maksudnya mujtahid maksudnya. Pertanyaan saya, apakah semua orang mampu untuk menggali hukum dari Quran hadis? Jelas tidak. Lalu pertanyaannya, siapa yang mampu menggali hukum? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana kriteria orang yang layak untuk menggali hukum dari Quran hadis? Karena Quran hadis itu, kata para sahabat, Al-Quran duwujuh. Quran itu lafaz-lafaznya punya aujuh, punya banyak sisi, multi interpretasi kalau zaman sekarang istilah. Multi apa? Interpretasi. Bisa diinterpretasikan, bisa kamu tafsirkan dengan banyak sisi. Menurut saya, kalau kita melihat perspektif, boleh nggak setiap orang istinbat dari Quran hadis langsung? Nggak boleh, jelas. Nggak boleh. Kalau sampai semua orang boleh istifadah dari Quran hadis, khotir jiddan. Khotir. Orang apa namanya, tangi turu langsung buat Quran, oh ya, langsung buat hukum kembali ke Quran dan hadis. Oh, ini Ruwakabasi bisa produksi hukum tiap menit ini, memunculkan hukum-hukum baru. Halul mustafid. Jadi syurutul mujtahid, syurutul mufti wal mustafti. Bagaimana seorang mufti itu, syarat-syaratnya apa, mustafti, keadaan mustafti, orang yang minta fatwa bagaimana, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam halul mustafid. Ini adalah definisi usul fikih dan maudhu dari usul fikih.
Kita sudah bahas al-had wal maudhu. Al-haddu wal maudhu. Sebelum kita ke thamarah, mari kita membahas satu pembahasan yang sangat-sangat penting. Dari tadi kita sebenarnya belum menjelaskan apa perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Kita baru memaparkan dua definisi fikih dan usul fikih masing-masing. Tadi definisi fikih secara apa namanya istilahan, lakoban istilahan sudah kita jelaskan. Ini definisi usul fikih lakoban sudah kita jelaskan. Sekarang apa perbedaannya kalau gitu antara fikih dengan usul fikih? Mudah, gampang. Setelah kita tahu definisinya, berarti sekarang kita tahu bahwa kalau fikih itu dia nggak bahas dalil. Fikih itu membahas hukum-hukum tafsili, terperinci. Hukum-hukum apa? Perinci-perinciannya. Kalau misalnya usul fikih, dia tidak membahas perincian-perinciannya. Contoh, saya kasih contoh yang paling mudah. Oke. Saya hapus dulu. Misal, al-farqu baina al-fiqh wa usul al-fiqh. Perbedaannya adalah kalau fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ya, al-fiqhu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Oke. Kalau misalnya usulul fiqhi, usul fikih tadi apa? Al-ilmu bil adillati ijmalan, gitu aja. Al-ilmu bil adillah ijmalan. Usul fikih itu ya kita tahu dalil secara global, udah gitu aja. Kalau fikih mengetahui hukum-hukum syariat. Coba bedanya, ini mengetahui dalil, ini mengetahui hukum syariat. Ini mengetahui hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Kalau usul fikih dari dalil-dalil mengetahui dalil secara umum. Contoh, ada ayat wa aqimus shalah. Contohnya, wa aqimu as-shalah. Ketika ulama usul fikih disodorkan ayat ini, wa aqimus shalah, maka yang dibahas oleh ulama usul fikih adalah lafadznya kalimat ini. Bentuk sighat dari ayat ini, wa aqimus shalah. Oke, wa aqimus shalah ini amar, perintah, sighatnya perintah. Aqimu sighatnya perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan makna wajib. Jadi al-usuli yaqul hadhil ayah ja'at bi sighah al-amr wal aslu fil amri lil wujub. Wal aslu fil amri lil wujub. Selesai. Maka ayat ini bermakna wajibnya sholat. Selesai. Nah terus kalau kamu tanya ke ulama usul fikih, syaratnya sholat apa kalau gitu kalau wajib? Loh, saya nggak bahas syaratnya. Loh, rukun-rukunnya, saya nggak bahas rukunnya. Sholat wajib niat nggak? Ya saya nggak bahas itu. Jangan tanya saya, itu bukan urusan saya. Itu urusannya apa? Ulama fikih. Nah, usul fikih cuma bahas, saya cuma bahas ayat ini, wa aqimus shalah. Ayat ini nih, sighatnya amr. Terus ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Selesai. Ayat ini menunjukkan sholat itu wajib. Maka menurut ulama usul fikih tidak ada bedanya antara kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Karena sama-sama perintah semua sifatnya. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah. Gimana? Fal yasum itu pokoknya fal yasum itulah ya. Kutiba alaykum kamu setelah fal yasumhu. Maka hendaknya kamu puasa. Itu perintah juga. Apalagi yang satu? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Semuanya bermakna perintah. Tidak ada bedanya antara wajibnya sholat, wajibnya puasa, zakat, haji. Menurut ulama usul fikih. Untuk ulama fikih, ya ada bedanya. Kenapa? Karena ulama fikih itu membahas tafsili, hal-hal yang terperinci dari situ. Ulama usul fikih mengumpulkan semua dalil yang berkaitan dengan sholat, kemudian membahasnya satu-satu, sehingga memunculkan ada syaratnya, ada rukunnya, ada
mubtilatus sholahnya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Ulama usul fikih enggak. Ulama usul la yahtammu bitafsilati syariah. Ulama usul fikih itu bukan tidak memedulikan, memang bukan tugasnya meneliti hukum syariat yang sifatnya terperinci, perincian. Mereka hanya ihtamma bil adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil secara global. Maka kalau kamu tanya ulama fikih, maka mereka akan menjawab apa? Al-faqih yaqul as-shalah wajib wa syartuhu wa arkanuhu wa hakada wa mubtilatuhu wa hakada. Ulama fikih. Maka ulama fikih sudah pasti usuli. Kalau usuli belum tentu fakih. Ulama fakih sudah pasti apa? Usuli, karena dia harus tahu ngerti usul. Tapi ulama usul belum tentu fakih. Belum tentu fakih. Bahkan nanti kalau kita lihat nanti setelah ini insyaallah akan saya terangkan juga bedanya. Ada usul fikih ala thariqatil mutakallimin, usul fikih ala thariqatil fuqaha. Itu nanti ada bedanya. Sudah ada gambaran? Nah, sekarang ada istilah lagi yang namanya qawaid al-fiqhiyah. Istilah yang namanya apa? Qawaid al-fiqhiyah. Oke. Bentar. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ulama usul fikih itu tidak membahas tafsirnya. Mereka nggak membahas syaratnya sholat apa, rukunnya sholat apa, mubtilat sholatnya apa. Mereka nggak bahas. Mereka yang penting buat mereka adalah kaifa istadlalna wujubis sholah an qaulihi ta'ala wa aqimus sholah. Bagaimana cara kita menggali hukum wajibnya sholat dari ayat wa aqimus sholah, selesai. Wa aqimus sholah itu sifatnya perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Udah selesai. Itulah maksud fikih. Walaupun ini sederhana, tapi kalau kita masuk ke hal-hal yang nanti masuk ke macam-macam dalil, terus bagaimana cara istifadah dari dalil itu, wah itu pembahasannya jauh lebih dalam sebetulnya. Oke. Sekarang ada yang disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah. Definisi kaidah fikih adalah al-qawaid al-kulliyah allati tahtaha furu'un fiqhiyah. Al-qawaid al-kulliyah allati tahtaha furu'un fiqhiyah. Kaidah fikih adalah kaidah kulli, kaidah universal. Mirip sama usul. Usul itu kulli juga, tapi dia dalil. Tapi kalau kaidah fikih al-qawaid al-kulliyah, kaidah kulli allati tahtaha furu'un fiqhiyah, yang di bawah kaidah-kaidah itu ada cabangan permasalahan-permasalahan cabang fikih. Bedanya apa sama usul fikih? Sangat-sangat berbeda. Sekali lagi saya ingatkan bahwa definisi usul fikih adalah membahas apa? Dalil. Kalau kaidah fikih membahas apa? Kaidah fikih. Kaidah kulli yang di bawahnya banyak furu. Di bawahnya, maka qawaid fikih membahas furu' fikih. Jadi gini, proses muncul qawaid fikih itu prosesnya adalah kalau usul fikih, ya, usul fikih itu mandiri dari furu' fikih. Dia mandiri. Mustaqil. Bahkan kadang nggak ada hubungannya. Bahkan kadang ada ulama bermadzhab fikih Syafi'i, tapi secara usul fikih dia punya pandangan-pandangan yang berbeda dengan furu' fikih Syafi'i. Nah, nanti akan saya kasih contohnya. Tapi usul fikih itu mustaqil. Ini ala thariqatil mutakallimin. Nanti akan saya jelaskan. Kalau qawaid fikih itu tidak bisa lepas dari furu' fikih. Kenapa? Karena sebetulnya kaidah fikih itu ada setelah adanya furu' fikih. Jadi setelah furu' fikih itu ada, maka ulama qawaid fikih itu melihat, oh ternyata ada polanya ya. Furu' fikih ini satu sama lain ada polanya. Oke. Polanya ini terbaca ada asybah wan nadhair. Asybah itu kemiripan wan nadhair ya, hubungan satu sama lain. Maka dari kemiripan ini, hubungan furu' satu sama lain dijadikan satu kaidah. Contoh, saya kasih satu contoh yang bisa mengumpulkan tiga masalah ini. Masalah usul fikih sama qawaid fikih. Contoh,
Ada hadis, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ada hadis berbunyi innamal a'malu binniyat. Ketika ulama usul fikih diberitahu hadis ini, maka mereka akan menjawab, hadzal hadis yadullu 'alal amri. Al-usuli yaqul hadzal hadis yadullu 'ala al-amri. Kenapa yadullu 'ala al-amri? Li'anna fi 'alaqah baina sihhatil amal wan niyyah. Karena ada 'alaqah, li'anna fihi 'alaqah. Karena ada 'alaqah. Fihi 'alaqah baina sihhatil amal wan niyyah. Jadi hadis ini, jadi sekali lagi ulama usul fikih, coba kamu lihat. Ulama usul fikih ngapain coba? Ngelihat lafadznya, sighotnya lagi-lagi. Oh, innamal a'malu binniyat ini hadis ini menunjukkan ada alaqah, ada hubungan, ada keterkaitan antara sahnya suatu amalan dengan niat. Artinya satu amalan tidak akan sah tanpa niat. Berarti sebetulnya hadis ini menunjukkan mana perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Lagi-lagi begitu. Maka niat itu wajib. Ulama usul fikih. Selesai sampai di situ. Ulama usul fikih nggak membahas, oke, kalau gitu kalau niat wajib, maka sholat wajib niat dong. Zakat wajib niat, puasa wajib niat. Niatnya kapan niatnya? Bebarengan dengan amalan atau sebelum? Kalau orang sholat, niatnya kapan? Niatnya itu ketika takbir, atau sebelum takbir, atau setelah takbir, atau bebarengan dengan takbir. Terus niat itu wajib dilafalkan nggak? Ulama usul fikih nggak bahas itu. Cukup sampai di sini bahasan ulama usul fikih ketika dihadapkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Pokoknya yang saya bahas itu, ini hadis ini menunjukkan makna amr. Li'anna fi 'alaqah bainan niyyah wa sihhatil a'mal. Wal aslu fil amri wujub. Selesai. Ulama fikih datang bilang, oke, hadis ini menunjukkan keabsahan amal, bergantungnya keabsahan amal dengan niat. Maka keabsahan suatu amalan itu bergantung dengan niatnya. Nah, sekarang wudhu termasuk amal, sholat termasuk amal, zakat termasuk amal, puasa termasuk amal. Maka sholat, zakat, wudhu, puasa itu semua wajib niat. Nah, itu sudah membahas ulama fikih. Itu pembahasan ulama fikih sudah. Kemudian nanti mereka bahas lagi, oke, niat. Niat itu apakah harus di mulut atau cukup di hati? Wah, itu pembahasan ulama fikih. Cari dalil-dalilnya mereka, cari dalil yang lain. Nanti mereka bahas lagi, niat itu apakah harus barengan dengan perbuatan? Apakah setiap amal niatnya harus bareng dengan perbuatan? Puasa misalnya, kapan niatnya? Harus bareng dengan perbuatan? Berarti bareng dengan fajar sodik? Apakah begitu? Nah, disunahkan, bahkan ya boleh sunnah niat puasa itu tabyitun niyah di malam hari bulan Ramadan. Jadi tidak berbarengan dengan amalnya. Tapi kalau sholat nggak boleh tabyitun niyah fi sholat, nggak boleh. Kamu misalnya mau sholat subuh, malamnya sebelum sholat subuh kamu udah niat. Nggak bisa, niatnya harus ketika bareng dengan takbiratul ihram. Ya itu sudah masuk pembahasan ranahnya ulama fikih. Nah, terakhir ulama yang qawaid fikih langsung melihat furu'-furu'nya. Oh, ulama fikih itu mengatakan bahwa sholat itu wajib niat, zakat itu wajib niat, puasa itu wajib. Dilihat nih semua furu'-furu' fikih, dilihat semuanya. Oh, ternyata rata-rata amalan-amalan fikih itu sah kalau si pengamalnya itu niat. Rata-rata begitu. Maka muncullah satu kaidah dari ulama yang bahas qawaid fikih ini, al-umuru bimaqasidiha. Al-usuli tadi fakih sudah tadi syarat, rukun dan seterusnya mengenai niat. Terus kemudian al-qawaid. Qawaid al-fiqhiyah. Nah, mereka melihat, jadi mereka itu datang setelah komentarnya ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih melahirkan hukum, melahirkan banyak furu', terus mereka lihat furu'-furu'nya ini, antar furu' saling berkaitan satu sama lain. Ternyata setiap amalan itu memang diwajibkan niat, termasuk syarat sahnya amal niat, wudu, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka muncullah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap amalan bimaqasidiha tergantung niatnya. Ini kaidah fikih, bukan kaidah usul. Ini kaidah fikih. Kitab Asbah wan Nadhair milik Imam Suyuti itu kaidah fikih, bukan kaidah usul. Kaidah fikih.
Jadi pahami? Atau gini, ada satu lagi perbedaan antara yang paling mencolok. Perbedaan yang paling mencolok antara qawaid fikih dengan usul fikih. Di antara perbedaan yang paling mencolok antara qawaid fikih dengan usul fikih adalah kalau usul fikih itu lagi-lagi membahas dalil, ya, sekali lagi ya, membahas lafadznya dalil, menganalisa lafadz dalil itu. Tapi kalau qawaid fikih membahas membahas amalul mukallaf, perbuatannya orang mukallaf. Al-a'mal al-mukallaf. Jadi ini di antara perbedaan yang lain. Mana penghapusnya ini? Nah, di antara perbedaan yang lain adalah usulul fiqh yabhath an al-adillah wal qawaid al-fiqhiyah wal qa'idah al-fiqhiyah yabhath an apa? A'malul mukallaf. A'mal al-mukallaf. Contohnya apa contohnya? Misal ada kaidah fikih berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Apa? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Pertanyaan saya, ini kaidah fikih atau usul fikih? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kaidah fikih atau usul fikih? Kenapa kaidah fikih? Kenapa kaidah fikih? Caranya dilihat, itu menyasar pada dalil atau menyasar pada a'malul mukallaf. Sekarang saya tanya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur, artinya kan hal-hal yang mudah itu tidak bisa gugur sebab adanya kesulitan-kesulitan. Jadi kalau kamu masih mudah melakukan sesuatu, jangan ditinggalkan sebab kamu kesulitan melakukan sesuatu yang lain. Contoh, ada orang sholat nggak bisa berdiri. Waduh, saya nggak bisa berdiri sholat, saya sakit parah, kalau berdiri pusing, bla 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 dan seterusnya. Kalau gitu saya nggak sholat sekalian. Lu nggak begitu. Kalau kamu susah berdiri, bukan berarti terus kamu gugur sholatnya. Kamu tetap diwajibkan sholat dengan cara yang kamu bisa apa? Duduk. Maka al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Hal-hal yang mudah itu tidak gugur sebab yang sulit. Kalau kamu sulit berdiri, bukan berarti sholatnya ikut gugur. Enggak. Tapi apa? Sholat sambil duduk. Pertanyaan saya, pembahasan mengenai orang sholat berdiri sambil duduk itu pembahasan dalil atau pembahasan amalnya mukallaf? Amalul mukallaf. Bahas mengenai amalul mukallaf. Maka ini bukan kaidah fikih, tapi ini usul fikih. Ini bukan usul fikih, tapi ini kaidah fikih. Contoh yang lain misalnya, saya mengatakan al aslu fil amri lil wujud. Al aslu fil amri lil wujud. Ini kaidah fikih atau usul fikih? Kaidah fikih atau usul fikih? Ini usul fikih. Karena ini membahas dalil, ini tidak membahas perbuatan. Sekarang saya tanya, al aslu pada dasarnya, ar-rajih kan tadi, al aslu, yakni al aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya perintah itu bermakna wajib. Pertanyaannya, wajib tidak wajib? Perintah itu perbuatan orang mukallaf atau sighat Al-Quran dan Sunnah? Sighat. Lafat itu dalil. Maka kalau kita ingin membedakan, ini cara paling mudah. Tadi juga agak sulit. Cara yang pertama itu agak ini. Tapi ini yang cara paling mudah untuk membedakan antara apakah ini kaidah fikih atau usul fikih. Lihat kira-kira kaidah ini menyasar ke af'alul mukallaf atau ke adillah. Kalau nyasar ke adillah maka dia. Kalau nyasar ke perbuatan mukallaf berarti dia. Contoh yang lain misalnya, ada hadis yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk
untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarah lah. Dari dalil ini, maka yang dibahas oleh ulama fikih adalah berarti hukum ziarah itu apa? Hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur boleh. Nah, sekarang kalau misalnya boleh, apakah ada batasan-batasan, syarat-syaratnya apa? Misalnya kalau misalnya perempuan haid boleh nggak dia ziarah kubur? Terus kubur yang boleh diziarah itu kuburnya siapa? Kalau kita datang ke ziarah ke kuburnya Fir'aun bagaimana? Dan seterusnya. Misalnya begitu. Itu pembahasan fikih. Kalau ulama usul fikih disuruh menganalisa hadis ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, maka ulama usul fikih mengatakan, kuntu sigat madi. Nahaitukum an ziyaratil kubur, berarti dulu di zaman madi Nabi pernah melarang. Terus fazuruha, sekarang ada perintah. Maka ada pertanyaan. Ulama usul fikih akan mengajukan pertanyaan. Al-amru ba'dan nahi. Al-amru ba'da an-nahi. Perintah yang datang setelah larangan. Fazuruha ini perintah nggak? Perintah. Perintah datang belakangan. Sebelumnya dilarang nggak? Dilarang. Maka perintah yang datang setelah larangan jadinya apa? Apakah jadinya wajib? Perintah ini bermakna wajib? Tadi al-aslu fil amri lil wujub. Tapi kalau datangnya setelah larangan, maka hukumnya apa? Itu pembahasan usul fikih. Dia hanya membahas lafaz dalil. Enggak membahas, kalau gitu orang misalnya saya ziarah secara usul fikih, kalau saya ziarah ke makam orang tua saya yang kafir, bagaimana? Dalam fikih, usul fikih enggak bahas itu. Itu bahasan fikih. Usul fikih bahas al-adillah. Al-amru ba'dan nahyi yufidu al-jawaz. Boleh. Perintah yang datang belakangan setelah muncul larangan itu menunjukkan makna kebolehan, bukan wajib. Ada khilaf sebetulnya, tapi nanti insya Allah akan kita bahas di tengah-tengah pelajaran. Tapi ala kulli hal, ini tadi definisi al-haddu wal maudhu', had dan maudhu' dari usul fikih. Dan sekaligus perbedaan antara usul fikih dengan fikih, perbedaan antara usul fikih dengan qawaid fikih. Sekali lagi, qawaid fikih itu datang setelah adanya fikih. Ulama qawaid melihat macam-macam furu' yang setelah dilihat, diteliti ternyata ada asbah wan nadhair. Ada kemiripan satu sama lain, ada keterkaitan, ada alaqah, hubungan antar satu furu' dengan furu' yang lain. Maka muncullah satu kaidah kulli. Kaidah kulli, yang kaidah itu di bawahnya ada furu' fikih. Bedanya dengan kaidah usul. Nih, saya tanya, al aslu fil amri lil wujub. Ini di bawahnya ada furu' fikih enggak? Enggak ada. Ini kaidah ini untuk menganalisa dalil. Untuk menganalisa dalil. Allah, Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa faedah mempelajari atau mengetahui qawaid fikih itu adalah al-qawaid al-fiqhiyah tumakkinul faqih min isti'abil furu' al-katsirah bi tariqin qasirah li'anna al-qa'idah tunazimul furu' al-katsirah. Yang namanya qawaid fikih itu dapat membantu seorang faqih untuk memahami banyak sekali furu' masail fikih dengan cara yang paling mudah, paling sederhana, jalan pintas. Apa itu? Dengan satu kaidah dia bisa menjelaskan berbagai macam furu'. Cukup satu kaidah, dia paham satu kaidah, dia bisa menjelaskan banyak furu'. Nah, itu qawaid fikih. Sekarang kita lanjut ke mabadi asyrah yang lain. Had sudah, kemudian maudhu juga sudah. Sekarang kita ke thamroh. Nah, ini cepat-cepat aja ya, karena thamroh itu di mana-mana mirip-mirip lah. Thamrohnya hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu syariat itu mirip-mirip. Tentu saja thamroh yang khusus di dalam usul fikih ini adalah kita tahu bagaimana cara ahli fikih menggali hukum dari dalil. Itu thamroh yang ada dalam yang khos yang ada dalam usul fikih. Yang kedua, kita bisa memahami dalil secara benar, nggak sembarangan, nggak sembrono memahami dalil. Itu di hadis Nabi jelas kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu bagaimana itu? Ya, jangan sembrono, jangan terus kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah sesat. Nah, tanpa ada taksisnya sama sekali. Ya jangan begitu. Ini ayat hadisnya kullu. Itu kalau orang belajar usul fikih maka dia akan tahu bagaimana cara memahami dalil syar'i yang benar. Yang ketiga, tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Karena nanti kita juga akan membahas hadis misalnya ketika ada ta'arud bainal adillah, ada terjadi kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain, antara hadis dengan Quran, dengan hadis sesama hadis. Tapi yang satu derajatnya berbeda, antara hadis dengan qiyas, antara Quran dengan qiyas. Nah, kita tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Ada ulama mujtahid beda pendapat. Imam Hanafi mengatakan A, Imam Syafi'i mengatakan B.
Terus kita lihat dalilnya Imam Syafi'i apa, dalilnya Imam Hanafi apa. Oh, dalil Imam Hanafi kias, dalilnya Imam Syafi'i hadis. Mana yang diunggulkan? Kias apa hadis? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kita bisa ya kalau sungguh-sungguh tentu saja, walaupun kita masih jauh, kita bisa jadi mujtahid. Jadi apa? Mujtahid. Nah, jadi nanti menjawab pertanyaan temennya bisa pakai kiasnya begini. Masya Allah. Saya kaget kemarin siapa itu ya. Ada ini orang Bekasi. Ada Kaget jadi tiba-tiba Berarti Ustaz pakai lagi. kias. Langsung pakai kias. Oke. Astagfirullah. Nah, sekarang itu tadi samroh wal faidah sekalian ya. Saya gabung jadi satu, samroh wal faidah. Sama aja. Kemudian yang kedua nisbahnya usul fikih ila ulumin ukhra. Hubungan nisbat keterkaitan ilmu usul fikih dengan ilmu yang lain. Dalam konteks ini kita mengkaitkan antar usul fikih dengan fikih. Apa hubungannya? Hubungannya ka usulil hadis atau ka ilmil hadis lil hadis. Seperti ilmu hadis ketika dikaitkan dengan hadis. Sama, untuk tahu apakah hukum ini benar atau salah, kita harus tahu usul fikihnya. Untuk tahu apakah hadis ini sahih apa tidak, kita harus tahu ulumul hadisnya. Secara umum begitu. Al-fadlu, keutamaannya apa keutamaan? Ya jelas sangat agung, sangat utama. Nah, karena ini menjadi wasilah kita memahami fikih, dan fikih itu adalah syariat Allah. Berarti ilmu usul fikih ini menjadi wasilah kita memahami syariat Allah. Sehingga ini ilmu yang luar biasa. Kalau ilmu fikih, jadi fadlunya, keutamaannya usul fikih itu sama seperti nafsu fadlil fiqhi wa ziyadah. Sama seperti keutamanya fikih, bahkan lebih utama lagi karena dia asalnya, dia dasarnya. Furu itu kalau nggak ada dasarnya runtuh dia. Nah, sehingga memahami usul fikih itu berarti kita membangun pondasi fikih. Wadhi'nya siapa? Nah ini wadhi' itu siapa? Peletak dasarnya siapa? Siapa yang pertama kali mengkodifikasi ilmu usul fikih? Para ulama hampir sepakat bahwa yang mengkodifikasi ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekali lagi, yang saya maksud dengan wadhi' di sini bukan berarti kalau saya mengatakan al-wadhi' li ilmi usul fikih Asy-Syafi'i rahimahullah, bukan berarti terus zaman sahabat, zaman Imam Abu Hanifah belum ada usul fikih, bukan. Sama kayak saya mengatakan wadhi'nya ilmu nahwu itu siapa? Wadhi' mana? Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang masyhur kan seperti itu. Pertanyaannya, apakah zaman Nabi nggak pakai nahwu? Apakah Quran waktu turun dari malaikat Jibril ke Nabi itu nggak pakai nahwu? Ya enggak. Wadhi' itu adalah orang yang pertama kali mengkodifikasi, membuat satu ilmu itu terbukukan, terkaidahkan dalam satu buku. Kan? Itu semua ilmu itu begitu. Misal saya tanya, yang mengkodifikasi ilmu gravitasi siapa? Isaac Newton kan? Isaac Newton. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum ada Isaac Newton itu nggak ada gravitasi? Ya ada. Tapi yang membuat kaidah itu, membuat qawaid, taksisul qawaidnya adalah siapa? Isaac Newton. Nah, di zaman Nabi itu sebetulnya zaman Nabi dan sahabat itu sudah ada praktek-praktek usul fikih. Ini penting ya, kita bahas sejarah dikit. Karena nanti ini akan nyambung dengan sejarah bagaimana ada ulama yang menulis usul fikih ala thariqatil mutakallimin dengan ulama yang menulis usul fikih ala thariqatil fuqaha. Jadi pertama, sejak zaman Nabi itu usul fikih sudah ada prakteknya. Yang masyhur adalah kisahnya Sayyidina Umar. Ketika beliau tanya, "Ya Rasulullah," ketika beliau puasa nih, ketika bulan Ramadan, Sayyidina Umar mencium istrinya, kemudian tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah puasa saya batal sebab saya mencium istri saya?" Nabi nggak menjawab batal apa nggak batal. Nabi menjawab pakai kias. Seolah-olah mengindikasikan bahwa sebetulnya istidlal menggunakan kaidah-kaidah fikih itu bisa, menggunakan adillah syar'iyah misalnya kias dan sebagainya itu bisa. Nabi menjawab apa coba? Jawaban Nabi, "Wahai Umar, jika kamu berkumur-kumur air, terus kamu muntahkan lagi air itu, puasamu batal nggak? Batal nggak? Nggak batal." Langsung saya dengar paham. Oh ya paham. Berarti mencium istri juga nggak batal. Kok bisa? Dari mana coba? Dari mana? Hah? Yang namanya berkumur air itu muqaddimahnya minum. Mencium itu muqaddimahnya jima.
Jika minum itu batal nggak? Membatalkan puasa. Minum membatalkan Batal. puasa. Muqaddimahnya minum membatalkan nggak? Enggak. Nggak batalkan. Jima batal puasa nggak? Batal. Tapi muqaddimahnya jima batalkan puasa nggak? Nggak batalkan puasa. Jadi sejak zaman Nabi cara berpikir seperti itu sudah ada. Oke, ini zaman terus sampai zaman sahabat, bahkan Sayyidina Umar, kalau kamu membaca Asbah wan Nadhair di awal-awal itu, di awal beliau saya lupa memerintahkan, kalau nggak Sayyidina Ibnu Mas'ud atau nggak Sayyidina siapa itu? Nah, bukan ini Ibnu Mas'ud atau siapa gitu, saya lupa. Sayyidina Mu'ad, saya lupa. Beliau memerintahkan, kan beliau tanya kepada Sayyidina Umar. Sahabat ini tanya ke Sayyidina Umar, kalau ada hukum yang nggak ada di Quran Sunnah, maka saya harus bagaimana? Maka Sayyidina Umar menjawab, kamu lihat setiap hukum-hukum yang ada dalam Quran hadis itu selalu ada asbah wan nadhair. Jadi istilah asbah wan nadhair itu yang pertama kali mengucapkan Sayyidina Umar. Ada asbah wan nadhair, ada kemiripannya satu sama lain. Kamu lihat kemiripan-kemiripan itu, kata Sayyidina Umar. Nah, jadi diajari caranya ijtihad. Sehingga usul fikih itu, cara menganalisa dalil itu sudah ada sejak zaman Nabi dan zaman sahabat. Nah, sampai ketika kekuasaan Islam sudah menyebar, sahabat-sahabat juga menyebar. Ada dua model sahabat. Ada sahabat yang pokoknya kalau mereka nggak nemu dalil dari Quran hadis, mereka nggak jawab, mereka diam. Bukan berarti kalau nggak nemu hadis dikatakan bid'ah loh, ini beda loh ya. Ada seorang sahabat yang saya nggak berani ijtihad sendiri. Kalau saya nggak tahu hadisnya, saya nggak tahu Qurannya, atau nggak ada dalam Quran hadis, maka saya lebih baik diam. Sahabat yang pertama. Ada sahabat kedua, enggak, ijtihad. Jadi kalau ada orang bilang kita kembali ke Quran dan Sunnah, maka semua yang tidak dari Quran dan Sunnah itu bid'ah, dhalalah finnar, itu laisa minas sahabah wa laisa minat tabi'in wa laisa bi zamanin nabi. Itu jelas ya, kata-kata bid'ahnya itu. The real bid'ahnya itu. Oke. Kemudian lalu sampai datanglah Imam Syafi'i. Kita loncat aja langsung ke zaman Imam Syafi'i. Nah, di zaman Imam Syafi'i ini ada seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini seorang ulama hadis terkenal, luar biasa. Syekh Abdurrahman bin Mahdi ngirim surat ke Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, tolong beritahu saya cara bagaimana saya memahami Quran hadis. Bagaimana beri saya kaidah-kaidah atau makna-makna Al-Quran, hadis, khobar yang dapat diterima itu bagaimana, khobar yang tidak dapat diterima bagaimana, apakah ijma' itu bisa jadi hujjah, kemudian bagaimana nasakh dan mansuh, dan seterusnya. Ini ada seorang ulama ahli hadis tanya ke Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i suratnya dijawab. Kalau kamu membaca Quran dan hadis itu ada lafaz-lafaz yang am, ada dan seterusnya. Surat itu dikirim ke Syekh Abdurrahman bin Mahdi. Surat itulah yang kemudian menjadi kitab yang namanya Ar-Risalah. Nah, kata Abdurrahman bin Mahdi, sejak surat itu sampai ke saya bersyukur kepada Allah, dan tidaklah saya sholat. Selepas saya sholat, saya pasti mendoakan Imam Syafi'i sampai saya wafat. Sebab bersyukur saya itu luar biasa. Nah, itu ketika Imam Syafi'i masih di Irak. Masih di Irak. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau nulis Ar-Risalah yang baru. Ar-Risalah yang baru ini ada tambahan-tambahan, tahrir-tahrir, tahqiq-tahqiq dari Ar-Risalah yang lama. Ketika sampai di Mesir, nulis Ar-Risalah yang baru. Setelah beliau tulis, beliau tahqiq bersama murid-muridnya sebanyak 30 kali. Dan setiap tahqiq beliau mengatakan, setiap sekali tahqiq, sekali majelis tahqiq, selalu saya menemukan ada yang kurang, perlu ditambah, ada yang perlu ditahqiq, ada yang perlu ditahrir, ada yang perlu di ini dan seterusnya. Sampai 30 pertemuan itu selalu ada yang kurang, menemukan ada yang kurang. Akhirnya Syafi'i mengatakan begini, wallahi Allah tidak sudi kalau ada kitab selain kitabnya yang tidak ada salahnya. Artinya memang Allah nggak pengen ada kitab selain Quran yang nggak ada salahnya. Pokoknya harus ada salahnya. Kitab buatan manusia harus ada salahnya, kata Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i, seorang Imam Syafi'i, nulis buku, dikaji ulang sampai 30 kali bersama murid-muridnya. Selalu menemukan ada kesalahan, ada kekurangan. Maksudnya, kalau kamu menemukan kesalahan dalam buku saya, wajar. Pesan moralnya begitu. Dan banyak ya. Kalau banyak sih enggak. Kalau ada ya ada, pasti ada. Ar-Risalah aja ada. Oke. Kata Syafi'i, Allah tidak suka melihat ada buku lain, ada kitab lain selain kitabnya yang lebih utama, lebih sempurna, nggak ada cacatnya. Akhirnya sudah selesai. Itu Imam Syafi'i. Nah, kitab Ar-Risalah yang kedua inilah yang beredar sekarang,
yang dicetak sekarang. Arisalah yang pertama kemana? Mafqud, tidak ditemukan. Tidak pernah kita temukan, mafqud. Tapi riwayat itu ada dan riwayatnya kuat. Nah, setelah mulai era Imam Syafi'i ini baru metode ulama-ulama selanjutnya yang ikut-ikutan nulis usul fikih mulai banyak. Dari sini muncul dua thariqah. Ada thariqah fuqaha, ada thariqah mutakallimin. Secara singkat, apa itu thariqah fuqaha, apa itu thariqah mutakallimin? Jumhurul ulama dari madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka menulis usul fikih ala thariqatil mutakallimin. Ala thariqatil mutakallimin. Hanya ulama-ulama madhab Hanafi yang menulis usul fikih mereka menggunakan tulisan usul fikih ala thariqatil fuqaha. Apa bedanya thariqatul mutakallimin dengan thariqatul fuqaha? Sederhananya begini. Thariqatul mutakallimin, usul fikih thariqatul mutakallimin itu mustaqil dari furu' fikih, seperti yang saya jelaskan tadi. Definisi usul fikih dan fikih yang saya jelaskan tadi itu usul fikih ala thariqatil mutakallimin, bukan ala thariqatil fuqaha. Sehingga nanti kita akan menemukan ada beberapa kaidah usul fikih atau kesimpulan-kesimpulan hukum usul fikih yang berbeda dengan furu' fikih. Karena sekali lagi usul fikih itu mereka menerapkan kaidah, ya. Thariqah mutakallim itu banyak menganalisa satu kaidah atau menjelaskan cara istifadah dari dalil. Istiqlal, dia menyendiri, tidak ikut-ikutan madhab. Jadi boleh jadi ada satu ulama, madhabnya Syafi'i, Imam Ghazali misalnya, madhabnya Syafi'i, beliau ya ahli fikih, furu', ya ahli usul. Boleh jadi Imam Ghazali punya pandangan berbeda antar furu' beliau, pilihan furu' beliau dengan pilihan usul beliau. Ini mustaqil. Misal contoh, dalam furu' fikih madhab Syafi'i, ada hukum yang mengatakan kalau ada orang laki-laki yang sedang mabuk terus menjatuhkan talak kepada istrinya, jatuh nggak talaknya? Dalam Syafi'i jatuh talaknya, jatuh. Dalam madhab Syafi'i, orang yang mabuk ketika menjatuhkan talaknya jatuh. Tapi menurut ulama usul yang sama-sama madhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa orang yang muskir, orang yang mabuk itu ghairu mukallaf, sehingga tidak bisa dinisbatkan kepadanya perbuatan maupun perkataan. Maka ucapan tolak dia itu harusnya tidak muktabar. Ucapan perbuatan orang yang mabuk laisa bimuktabar, ghairu muktabar. Maka ketika dia mengucapkan syahadat dalam keadaan mabuk enggak muktabar. Apalagi macam-macam. Jual beli, ijab qabul ketika dalam keadaan muskir ghairu muktabar. Tapi dalam furu' fikih muktabar. Kok bisa? Nah, ini kuncinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Furu' fikih itu tidak hanya mengandalkan satu dalil, tapi ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat seringkali hukum-hukum furu' itu berbeda dengan usul. Oke. Jadi bisa kita katakan bahwa memang usul fikih itu melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih umum. Tapi kalau fikih, furu' fikih melihat sesuatu lewat perincian-perincian, hal-hal tafsilnya. Dan seterusnya. Mempertimbangkan banyak hal. Itu apa? Fikih. Kalau usul fikih hanya mempertimbangkan dalil. Saya cuma menganalisa dalil, udah selesai. Kemudian di antara mumayyizat atau kekhususan usul fikih ala thariqatil mutakallimin adalah ada beberapa pembahasan yang tidak ada thamrohnya, nggak ada buahnya, nggak ada natijah hukumnya yang bisa kita praktekkan. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah taklifu ma lam yutok. Ulama usul fikih berdebat soal bisa nggak seseorang atau bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala memberi taklif kepada manusia sesuatu yang dia nggak mampu. Ditaklif sesuatu yang mustahil, bisa nggak? Nah, boleh nggak itu? Secara usul fikih dibahas. Pertanyaannya, mungkin nggak terjadi. Nggak bisa terjadi, nggak mungkin terjadi. Karena nyatanya Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan. Tapi sama usul fikih dibahas, walaupun Allah sudah mengatakan demikian. Walaupun ini pembahasannya panjang sebetulnya. Taklif dalam ayat ini maksudnya apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha, itu maknanya apa taklif di situ? Itu nanti pembahasan sendiri. Tapi taklifu ma lam yutok itu menjadi perdebatan oleh ulama usul fikih. Yang itu nggak ada samrohnya, itu. Cuma perdebatan akli aja. Perdebatan akli. Maka ada banyak ulama yang nggak terlalu suka sama usul fikih ala thariqatil mutakallimin karena nggak ada samrohnya, nggak bisa dipraktekkan. Ngapain kalau nggak bisa dipraktekkan dibahas?
Padahal dalam dunia diskusi, dunia ilmiah, sesuatu yang belum terjadi, belum bisa dibahas, atau mungkin nggak ada tamrohnya, itu tetap harus dibahas. Nah, hal yang iftiradi, asumtif, itu tetap harus dibahas. Ayo sekarang kamu lihat saintis modern, mereka bahas apa coba? Bahas apa namanya yang sekarang itu dunia dimensi apa itu, saya lupa itu. Ada tuh. Jadi 6 dimensi. Kalau black hole itu sudah ketemu. Black hole, multiverse. Dan itu secara iftiradi, hitungan matematis itu ada. Tapi pertanyaannya, para saintis sendiri mengatakan bahwa nggak mungkin manusia bisa tinggal atau bisa mengalami dunia yang tidak 3 dimensi. Manusia itu dimensinya cuma 3 dimensi. 1 dimensi itu ya titik, 2 dimensi itu yang ada panjang lebar, 4 dimensi itu berarti 3 dimensi itu ada yang ada panjang lebar tinggi. Kita itu 3 dimensi. Kita nggak bisa tinggal di alam 2 dimensi dan nggak bisa tinggal di alam 1 dimensi. Tinggal di alam 4 dimensi nggak bisa. Adakah alam 4 dimensi? Ada. Bahkan barangkali 10 dimensi, 12 dimensi ada. Coba kamu cari aja nanti. Itu iftiradi. Secara hitungan matematis masuk itu. Secara hitungan matematis. Tapi kenapa? Kenapa dibahas? Ya ilmiah memang begitu. Justru ilmu itu akan semakin kokoh kalau semua dibahas. Hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi, atau mungkin bahkan nggak mungkin terjadi, itu dibahas. Oke. Nah, kemudian di antara khosois usul fikih ala thariqatil mutakallimin adalah usul fikih ala thariqatil mutakallimin banyak menggunakan dalil-dalil akli dalam istidlal. Dalil-dalil akli dan dalil-dalil lughawi. Nah, sekarang kita nanti kita bahas yang ala thariqatil fuqaha. Sekarang kitab-kitab yang dibahas, kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih ala thariqatil mutakallimin yang terkenal misalnya ya kitab-kitabnya Imam Haromen itu ala thariqatil mutakallimin, misalnya Al-Burhan dan Al-Waraqat. Tapi Al-Waraqat ini belum kelihatan karena masih matan kecil. Kalau kita sudah baca kitabnya Imam Juwaini atau Imam Haromen yang lain, Al-Burhan, kita akan kelihatan ini ala thariqatil mutakallimin. Atau misalnya kitabnya Imam Ghazali Al-Mustasfa, muridnya Imam Haromen, itu juga ala thariqatil mutakallimin. Al-Uddah miliknya Imam Qadhi Abu Ya'la dari madhab Hambali. Kalau tadi dua Imam Haromen dan Imam Ghazali tadi Al-Mustasfa dan Al-Burhan itu madhab Syafi'i. Kalau Al-Uddah Imam Qadhi Abu Ya'la itu dari madhab Hambali. Terus ada Ihkamil Fusul punyanya Abil Walid Al-Baji, ini madhab Maliki. Nah, kemudian sekarang yang kedua, thariqatul fuqaha. Ringkas saja, thariqatul fuqaha itu jadi dia tidak mustakil dari furu' fikih. Justru usul fikih ala thariqatil fuqaha melihat furu' fikih. Dari furu' fikih diambil kaidah kuliahnya. Dicari dalilnya apa, diambil kaidah kuliahnya. Sehingga thariqatul fuqaha itu sudah pasti waqi' terjadi. Ada dalam kitab-kitab fikih. Contoh-contohnya banyak. Beda sama thariqatul mutakallimin. Kalau thariqatul mutakallimin contohnya dikit. Karena mereka kadang pakai hal-hal yang iftiradi itu tadi yang saya bilang iftiradi, yang kadang nggak ada realitasnya. Tapi kalau ala thariqatil fuqaha banyak contoh-contoh fikihnya. Karena mereka mengambil dari mereka namanya istiqra. Istiqraul furu' fikhiyah. Mereka istiqra lihat semua hukum-hukum furu' fikih dalam mazhab Hanafi tentu saja. Kemudian habis itu dicari kira-kira istinbatnya dari mana, diambil kaidah kulinya bagaimana, jadilah usul fikih mereka. Jadi ringkasnya usul fikih mereka itu apa? Usul fikih mereka itu adalah ya tentu saja diambil dari furu' fikih, dan yang paling penting nggak mungkin bertentangan dengan furu' fikih mazhab mereka. Beda sama yang mutakallimin. Yang mutakallimin tadi ada kemungkinan bertentangan dengan furu' fikih. Tapi kalau thariqatul fuqaha nggak mungkin bertentangan. Dah. Kemudian berarti usul fikih thariqah fuqaha sama qawaid fikih bedanya apa? Sama-sama kaidah juga. Enggak, beda. Udah langsung dijawab gitu. Ya, beda. Ringkasnya, ya. Gitu, Masya Allah. Sama, secara umum sama, bahwa usul fikih mereka itu kaidahnya pun dari merujuk kepada dalil. Cuman dalil kaidah kullinya ini adalah kaidah kulli yang diambil dari furu'. Furu'nya dari mana? Ya dari dalil Quran hadis juga. Sehingga nanti mereka kaidah-kaidah kullinya itu selalu menyesuaikan apa? Istinbat furu'nya. Gitu loh. Selalu menyesuaikan. Bedanya itu aja sebetulnya. Kaidah kulli mereka itu selalu menyesuaikan apa? Furu' fikih. Enggak mungkin bertentangan. Tapi kalau misalnya ala thariqatil mutakallimin memang mustakil.
Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita punya kaidah sendiri, kita punya thariqah sendiri. Ulama fikih punya thariqah sendiri. Walaupun tentu saja seperti yang saya bilang tadi, setiap ulama fikih itu harusnya mereka juga usuli. Tapi kalau usuli belum tentu faqih. Oke. Jadi perbedaannya tadi lebih ke Perbedaan antara apa? Torikoh fuqaha sama qawaid fikih. Thariqah fuqaha dengan qawaid fikih. Bedanya itu tadi, kalau thariqah apa qawaid fikih itu dia tahtaha furu'. Qawaid fikih itu di bawahnya ada macam-macam furu'. Dia hanya bahas furu', nggak bahas dalil. Tapi kalau usul fikihnya ala thariqatil fuqaha itu tetap bahas dalil juga. Oh, Yang diambil dari furu'. disertai dalil gitu. Ya. Jadi intinya usul mereka itu juga bahas dalil gitu loh, dan usul mereka bahas dalil, bukan nggak bahas dalil. Kalau qawaid fikih kan nggak bahas dalil, saya bilang tadi. Mereka bahas furu', nggak bahas dalil. Bedanya itu. Kalau fuqaha furu'nya bahas dalil. Enggak, qawaid fikih ya. Enggak yang thariqah fuqaha. Ah. Furu'nya bahas dalil Furu', juga. bukan furu'nya bahas dalil, qawaid mereka bahas dalil. Yang Oh, iya. diambil dari furu'. Sehingga masih ada keterkaitan antara, jadi ada keterkaitan nih antara dalil, furu' sama qawaid mereka, qawaid kulli mereka. Ada keterkaitan. Tapi kalau ala thariqatil mutakalimin enggak ada kaitannya. Dalil sendiri, usul fikih sendiri. Terus habis itu nanti furu' fikih sendiri. Furu' fikihnya sendiri, mustaqil. Oke, langsung sekarang misalnya contoh kitab-kitab usul fikih yang ditulis ala thariqatil fuqaha, ya tentu saja semuanya dalam mazhab Hanafi. Misalnya contoh Al-Fusul fil Usul, miliknya Syekh Abu Bakar Al-Jassas. Kemudian ada Taqwimil Adillah, miliknya Imam Ad-Dabusi. Kemudian ada Kanzul Wusul, miliknya Imam Basdawi. Kemudian ada Manarul Anwar, miliknya Imam An-Nasafi. Ini semua mazhab Hanafi. Nah, di era-era terakhir yang ketiga, ada thariqah ketiga yang menggabungkan al-jam'u baina thariqatil mutakallimin wa thariqatil fuqaha, sehingga kita bisa melihat nanti di dalam kitab itu selalu ya walaupun tetap membahas hal-hal yang iftiradi, tapi ada banyak sekali contoh-contoh furu' dan memang ada keserasian antara furu' dengan usulnya. Nah, ini yang kita dipakai zaman sekarang, yang dijadikan dijadikan pegangan lah, al-umdah fi zamanina. Contohnya apa contohnya? Misalnya Jamul Jawame, miliknya Imam As-Subki, dan syarah-syarahnya segala macam. Ada Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, miliknya Imam Al-Amidi, dan lain sebagainya. Itu tadi apa? Al-Wadhi. Sekarang apa lagi? Al-Wadhi, Al-Ismu, wal Istimdad, wasyari. 3 terakhir, cepet. Enggak sampai 5 menit. Al-Ismu, namanya apa namanya? Usul fikih, selesai. Emang udah selesai usul fikih. Hukum syariat. Apa hukum mempelajari usul fikih? Hukumnya apa? Jelas fardu kifayah. Jelas fardu kifayah, nggak mungkin fardu ain, karena kalau fardu ain Nangis. semua kita berdosa. Semua orang-orang yang ada di desa semua dosa kabeh. Nah, fardu kifayah. Fardu kifayah. Masail yang dibahas di dalamnya apa saja? Tentu saja pembahasan yang dikaji oleh seorang mujtahid mengenai hukum-hukum syariat, al-amru wan nahyu wal 'am wal khas wa hakadha yang insyaallah besok akan kita mulai masuk ke masailnya. Allahu ta'ala a'lam. Dan kita kan berapa jam ini tadi? Belum 1,5. Belum 1,5. Oh, masih sebentar. Setiap mazhab punya qawaid yang Kalau yang ala thariqatil mutakallimin itu mirip-mirip, hampir sama ya, tapi tentu saja ada perbedaan. Qawaid fikih itu ada perbedaan. Kalau yang di Mabadi awalnya itu semuanya qawaid fikih. Yang ada di Mabadi Awaliyah itu ngambil, ngeringkas dengan seringkas-ringkasnya dari kitabnya Imam Suyuti, Asbah wan Nadhair. Dan memang kitab Asbah wan Nadhair milik Imam Suyuti yang saya sebutkan di awal tadi, memang kitab qawaid fikih yang paling lengkap, paling enak, sistematis pembahasannya, detail juga. Lain? Mazhab Hanafi punya ini nggak? Punya qawaid fikih nggak? Harusnya sih punya ya. Atau usul fikih Saya mereka kurang dihilangin tahu. dalilnya jadi qawaid fikih? Ngaruh. ya.
Ya harusnya ada. Udah malam. Alam word mangkosidian. Lain. Allahu Akbar. Besok kita mulai masuk ke matan insyaallah. Sebagian pembahasan matan sudah saya bahas di sini tadi. Pembahasan ini ya awal-awal yang usulul fikhi murakkabun min mufradain usulun wa fiqh. Al usul lughatan apa dan seterusnya. Cara nulisnya Imam Haramain dan tentu saja syarahnya juga ngikuti beliau Imam Juwaini, Imam Mahalli. Itu cara nulisnya itu mengalir. Jadi gimana ya? Tidak tersusun menjadi satu bab-bab tersendiri. Di beliau langsung bahas usul fikih itu apa secara makna usul fikih adalah al-ahkam fikih adalah ma'rifatul ahkam asy'ariyah kan tadi ada begitu. Terus nanti beliau tiba-tiba di tengah-tengah bahas wal ahkam khamsatun. Sekarang Fathul Mu'in ini. Mirip Fathul Mu'in. Sehingga kalau kamu itu setelah bahas ahkam itu baru nanti beliau bahas definisi usul fikih bimakna laqabi. Jadi di tengah-tengah definisi itu ada pembahasan macam-macam hukum ada 5. Wajib itu definisinya apa, sunnah mandhub itu definisinya apa dan seterusnya. Terus nanti ilmu itu apa? Oh, ilmu itu adalah yakin, nanti ada dzon, ada ini dan seterusnya. Itu di antara definisi. Jadi nanti ya cobalah kita latihan memahami gaya nulis ulama salaf. Ini gaya salaf ya seperti ini. Allahu a'lam. Amun ya. Oke. Allahumma shalli afdalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika